Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita berkumpul pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Siva. Silakan Siva memimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Siva sudah memimpin doa. Ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah semua sehat? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran daring siang hari ini? Siap. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Saya absen dulu. Rintan, hadir ya? Ya. Siva, hadir. Kemudian Mutia, Hadir. Siska, hadir. Utami, Ira, hadir. Kemudian Vinu, Yeni, Kuni, Sofia ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kas kecil. Apa itu kas kecil? Yang masih ingat? Pengeluaran relatif kecil tidak efektif dibayar menggunakan. Ya, yaitu sejumlah dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran relatif kecil yang tidak efektif jika dibayarkan menggunakan cek. Contohnya apa? Yang masih ingat contohnya kas kecil? Contohnya transaksi kas kecil? Contohnya apa? Biaya fotokopi, biaya listrik, biaya telepon. Nah, Ibu izin presentasi ya untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis transaksi kas kecil dan membuat bukti transaksi kas kecil. Ibu akan memulai presentasi, Ibu. Jangan lupa nanti kalian absen di Google Classroom ya. Dan sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok kalian untuk nanti kalian presentasi tentang bukti transaksi kas kecil. Sudah muncul belum? Sudah muncul ya? Sudah kelihatan? Belum. Ya, hari ini kita belum ya? Bentar ya. Sudah ya. Hari ini kita belajar tentang pelaporan aktivitas kas kecil. Sudah muncul kan? Sudah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pelaporan aktivitas kas kecil, yaitu materi transaksi keuangan kas kecil,
kemudian membuat bukti transaksi keuangan kas kecil. Transaksi keuangan kas kecil itu apa? Yaitu kejadian-kejadian yang bersifat finansial. Kemudian nanti kalian setelah belajar tentang kas kecil, kalian akan membuat bukti transaksi kas kecil, yaitu bukti dokumen yang digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang bersifat finansial, yang berhubungan dengan misalnya pengeluaran kas kecil seperti biaya listrik, membayar biaya listrik, biaya telepon. Kemudian saya lanjut ya. Nah, terus subcapaian kompetensi diharapkan yaitu peserta didik dapat menguasai teori tentang analisis jenis-jenis transaksi kas kecil dan bukti transaksi kas kecil dan mengaplikasikannya serta menguraikannya dalam membuat bukti transaksi kas kecil. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis transaksi keuangan kas kecil dengan benar dan teliti. Yang kedua, menguraikan transaksi kas kecil dengan teliti dan tepat. Yang ketiga, menganalisis bukti transaksi kas kecil dengan benar dan teliti. Yang keempat adalah membuat bukti transaksi kas kecil dengan teliti dan benar. Kemudian ini adalah contoh dari kasus contoh transaksi pembentukan dana kas kecil. Tanggal 1 Mei 2021, bendahara kas kecil menerima uang dari bendahara kas perusahaan untuk pembentukan kas kecil sebesar 3 juta. Bagaimana analisis transaksinya? Ada yang bisa jawab? Ya, ini contoh transaksinya. Bisa diamati. Ira apa Ira? Tanggal 1 Mei, bendahara kas kecil menerima uang dari bendahara kas perusahaan untuk pembentukan kas kecil sebesar 3 juta. Nah, bagaimana transaksinya ini? Yang lainnya bisa jawab? Coba kalian amati. Analisis transaksi terjadi pembentukan dana kas kecil, penyebabkan kas kecil tambah 3 juta. Iya. Dan kas berkurang sebesar 3 juta karena terjadi pembentukan dana kas kecil. Berarti artinya ini nanti kalian membuat bukti apa? Bukti penerimaan kas karena membentuk sejumlah dana untuk kas kecil sebesar 3 juta rupiah. Ada pertanyaan untuk contoh transaksi pembentukan kas kecil? Ya. Tidak, kalau tidak ada lanjut ya. Kemudian transaksi kas kecil yaitu pembelian ATK, yaitu bendahara kas kecil membeli ATK untuk persediaan bulan Mei senilai 1 juta rupiah dengan menggunakan uang kas kecil. Bagaimana transaksi ini dicatat? Lintang apa? Analisis transaksinya bagaimana? Lintang. Transaksi kas kecil untuk pembelian ATK berarti ini apa? Dari contoh kasus ini, apa? Yang lainnya, ada yang bisa jawab? Ini bisa dilihat kan? Apa? Terjadi apa? Ya, terjadi pengeluaran kas kecil karena digunakan untuk apa? Membeli ATK. Ya, membeli ATK sebesar berapa? 1 juta rupiah. Jadi transaksinya nanti yang menambah pembelian ATK atau perlengkapan kantor bertambah sebesar 1 juta rupiah dan kas kecilnya berkurang sebesar 1 juta rupiah. Jadi nanti kita membuat bukti transaksi berupa apa? Bukti pengeluaran kas kecil. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Yang lainnya, kemudian ini contoh lain dari transaksi kas kecil. Anda dimisalkan adalah sebagai staf sekretar administrasi di bagian kepegawaian PT Makmur Jaya, Jalan Indonesia Raya 30A, Jakarta Barat. Telepon 02150432224 02150432225, emailnya makmurjaya@yahoo.co.id. Pimpinan Anda bernama Bapak Fernando Torres, SPSI. Beliau menjabat sebagai manajer kepegawaian. Pimpinan Anda melakukan beragam kegiatan yang perlu didanai dengan anggaran kas kecil yang Anda kelola. Kemudian
tanggal 1 Februari pembentukan dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Berarti ini apa? Nanti membuat apa? Contoh transaksi dari pembentukan dana kas kecil yaitu nantinya adalah membuat apa? Bukti penerimaan kas kecil. Kemudian yang selama periode tanggal 2 sampai 28 Februari 2014 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil yaitu sebagai berikut. Berarti nanti membuat apa? Bukti pengeluaran kas kecil. Tanggal 2 Februari membayar langganan harian Jawa Pos sebesar 85.000, harian Sindo sebesar 75.000 rupiah. Berarti nanti bagian bendahara kas kecil membuat bukti pengeluaran kas yang ditujukan kepada harian Jawa Pos dan harian Sindo yang masing-masing nilainya Rp85.000 dan Rp75.000. Kemudian tanggal 3 Februari membeli ATK di toko buku Togama sebesar Rp685.000. Jadi nanti bagian bendahara kas kecil itu nanti membuat bukti pengeluaran kas atas pembelian ATK di toko buku Togamas. Kemudian transaksi tanggal 6 apa? 6 Februari membeli snack. Berarti apa nanti? Ini berarti bukti membuat sama ya. Bukti pengeluaran kas kecil yang ditujukan kepada Madinah Bakery untuk tamu sebesar Rp425.000. Kemudian tanggal 7 Februari apa ini transaksinya? Coba dibaca. Ira dibaca. Tanggal 7. Coba. Ira ada di situ masih? Ira. Ira ada nggak? Udah. Coba dibaca. Apa ini tanggal 7? Membeli apa, Ira? Materi 25 lembar. Ya, sebesar 6.000 berarti 25.000. 25 lembar dikalikan 6.000. Jadi membuat bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian tanggal 9 Februari apa? Siva? Membayar ongkos taksi. Coba dibaca. Siva. Membayar ongkos taksi Blue Bridge sebesar Rp150.000 ke kantor Depnaker. Berarti nanti membuat apa, Siva? Bukti apa? Pengeluaran kas kecil sebesar Rp150.000. Kemudian tanggal 11 Februari membeli nasi box tamu 25 box kalikan Rp35.000. Ini berarti bendahara kas kecil nanti membuat bukti pengeluaran kas berupa nasi box untuk tamu yang ditujukan di sini tidak ada ya, misalkan misalnya pada nasi Padang atau toko berupa toko makanan ya, sebesar 25 box. Kemudian tanggal 13 Februari membayar TV, langganan TV sebesar Rp350.000. Kemudian tanggal 16 membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya PP sebesar Rp3.400.000. Berarti nanti membuat bukti pengeluaran kas untuk tiket pesawat. Tanggal 21 Februari mengeluarkan biaya untuk fotokopi sebesar Rp45.500. Jadi nanti membuat bukti pengeluaran kas untuk tanggal 21 Februari sebesar Rp45.500. Kemudian tanggal 23 Februari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp475.000. Kemudian tanggal 25 Februari membayar transport sebesar Rp100.000. Nanti bagian bendahara kas kecil membuat bukti transaksi kas kecil senilai Rp100.000 yang ditujukan kepada transport antar surat. Kemudian tanggal 27 Februari membeli tiket KA Gajayana tujuan Bandung sebesar Rp275.000 untuk 2 orang. Berarti kan Rp275.000 dikali 2 orang adalah Rp550.000. Nanti bendahara kas kecil membuat bukti pengeluaran kas kecil senilai Rp550.000. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Berikutnya lanjut. Jenis-jenis transaksi kas kecil. Ada
ada 3 jenis transaksi kas kecil. Yang pertama adalah transaksi penerimaan kas kecil, di mana bendahara nanti menerima sejumlah uang tunai, bendahara kas kecil nanti menerima sejumlah uang tunai karena terjadi misalnya penerimaan kas, kemudian pembentukan kas kecil. Contohnya nanti adalah transaksi penerimaan kas kecil. Kemudian transaksi pengeluaran kas kecil, yaitu pengeluaran kas kecil secara tunai. Misalnya ya tadi itu bendahara kas kecil mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli konsumsi rapat, kemudian membayar biaya listrik, membayar biaya telepon, kemudian membayar transport antar surat, kemudian membayar biaya kebersihan dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas secara tunai yang biasanya dilakukan oleh kalau ini kan bendahara kas yang mengeluarkan uang adalah nanti bendahara kas kecil karena untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Kemudian jenis-jenis bukti transaksi kas kecil yang berkaitan dengan penerimaan kas kecil tadi apa? Yang berkaitan dengan penerimaan kas kecil yaitu tadi pembentukan dana kas kecil, kemudian pengisian kembali dana kas kecil. Ini adalah bukti penerimaan kas yang nantinya dibuat oleh bendahara kas kecil karena menerima sejumlah uang. Yang namanya menerima sejumlah uang berarti nanti kalian membuat bukti penerimaan kas kecil. Ini misalnya adalah UD itu unit dagang nama perusahaannya, bisa juga ekspedisi atau unit dagang atau yang lainnya. Kemudian nomor ini diisi nomor bukti terjadinya transaksi, misalnya bukti kas masuk _01. Kemudian judulnya adalah bukti penerimaan kas. Diterima dari misalnya bendahara perusahaan, uang sejumlah misalnya 3 juta rupiah untuk keperluan itu pembentukan dana kas kecil atau bisa untuk pengisian kembali dana kas kecil bulan Juni 2021. RP-nya ditulis dengan nominal angka yaitu 3 juta rupiah, disetujui oleh pimpinan perusahaan, kemudian dibayar oleh bendahara kas kecil yang menerima dibayar oleh bendahara perusahaan yang menerima uang adalah bendahara kas kecil. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk bukti penerimaan kas kecil. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, yang lainnya tidak ada ya. Ya. Kemudian lanjut ke bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Jadi ini dibuat oleh bisa pengguna dana kas kecil yang bertanggung jawab mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Ini contohnya unit dagang misalnya unit dagang Maju Makmur atau unit dagang lainnya, atau misalnya ekspedisi apa yang bergerak di bidang jasa maupun dagang. Nomornya misalnya nomor bukti kas keluar 002. Pokoknya nomor bukti ini untuk mencatat kejadian atau transaksi yang secara kronologis sesuai urutan waktu. Dibayar kepada misalnya tadi membayar biaya listrik berarti dibayar kepada PT PLN. Uang sejumlah misalnya Rp300.000. Untuk keperluan berarti keperluannya membayar listrik bulan Juni 2021. Ditulis nominal angkanya berarti Rp300.000 yang menyetujui pimpinan, kemudian yang membayar adalah bendahara kas kecil atau yang memegang dana kas kecil, yang menerima uang adalah PT PLN. Sampai sini ada pertanyaan ini untuk bukti pengeluaran kas kecil? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak. Kemudian untuk mengajukan dana kas kecil, nah ini formulir pengajuan dana kas kecil biasanya kalau dana udah hampir habis, menipis, bendahara kas kecil nanti mengajukan ke bendahara perusahaan atau bagian keuangan untuk mengajukan formulir pengajuan kas kecil. Biasanya formulir ini digunakan
untuk metode dana tetap. Misalnya dana untuk bagian bendahara kas kecil. Periode kas kecilnya misalnya bulan Juni 2021. Dana tetapnya saya sudah ditetapkan dananya 5 juta. Saldonya tinggal 500.000. Berarti pengisian kembalinya berarti 4.500.000 rupiah. Yang menyetujui pimpinan atau bagian keuangan. Tanggalnya biasanya awal periode tanggal 2 Juni atau 3 Juni. Yang membuat adalah bendahara kas kecil, tanggalnya yaitu sama tanggal 3 atau tanggal 2 Juni awal periode ketika dana hampir habis. Ada pertanyaan untuk form pengajuan kas kecil? Kalau tidak ada, lanjut ke bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas kecil, yaitu pengeluaran kas dari bagian akuntansi atau bagian kas perusahaan yang tercantum dalam dokumen nanti. Jadi nanti yang membuat adalah bagian akuntansi membuat bukti kas keluar karena mengeluarkan sejumlah uang untuk mengisi kas kecil, dibayar kepada misalnya bendahara kas kecil uang sejumlah misalnya tadi 4.500.000 rupiah untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil bulan Juni 2021. Nominalnya ditulis 4.500.000 rupiah. Yang menyetujui pimpinan yang membayar adalah bendahara atau bagian bendahara perusahaan atau bagian akuntansi, kemudian yang menerima adalah bendahara kas kecil. Ada pertanyaan untuk bukti kas keluar? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kemudian dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, ini biasanya jika saldonya juga menipis bisa membuat bukti permintaan pengisian kembali kas kecil. Biasanya ini dibuat oleh metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Permintaannya, tanggalnya diisi dengan nomor tanggal permintaannya awal periode atau akhir periode ketika dananya sudah menipis. Atau bisa kalau untuk dana metode dana tidak tetap kan hampir habis bisa melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nomor bukti pengeluaran kas kecil, ini nomornya, nomor kodenya, keterangannya yaitu pengisian kembali dana kas kecil, nomor akunnya ada jika ada nomor kode akun. Misalnya 111, jumlahnya misalnya untuk pengisian kembali, permintaan pengisian kembali kas kecil 4.500.000 rupiah. Jumlah bukti pengeluaran kas kecil yaitu tadi 4.500.000 rupiah. Kemudian jumlah sisa uangnya tidak ada. Jumlah permintaan pengisian kembali yaitu 4.500.000 rupiah. Ini tanda tangan ada yang membuat adalah bendahara kas kecil, yang memeriksa adalah biasanya bagian keuangan atau bagian akuntansi, disetujui oleh pimpinan perusahaan, yang membayar adalah bendahara perusahaan. Sampai sini ada pertanyaan untuk permintaan pengisian kembali dana kas kecil? Ada tidak? Tidak. Ya, tidak. Kemudian ini adalah membuat bukti transaksi kas kecil. Membuat bukti transaksi kas kecil dan menyusun bukti transaksi kas kecil secara kronologis. Berikut ini disajikan transaksi keuangan kas kecil meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil dan menyusun bukti transaksi kas kecil yang dibuat oleh bendahara kas kecil sesuai dengan kronologis. Yaitu tanggal 5 Mei 2021 pengajuan dana kas kecil dari bendahara kas kecil kepada bendahara perusahaan sebesar 1 juta. Berarti ini form pengajuan dana kas kecil, dana untuk bagian bendahara kas kecil periodenya Mei 2021, dananya sebesar 1 juta rupiah, saldonya kosong. Kemudian keterangannya pengisian kembali dana kas kecil bulan Mei 2021 sebesar 1 juta rupiah, totalnya adalah 1 juta rupiah. Di sini contoh form pengajuan dana kas kecil yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian tanggal 6 Mei 2021 diterima sejumlah uang tunai sebesar 1 juta rupiah dari bendahara perusahaan atau kas pusat bendahara kas kecil sebagai pembentukan dana kas kecil, yaitu bukti pemasukan kas kecil bendahara perusahaan atau bendahara kas pusat. Uang jumlahnya 1 juta rupiah untuk keperluan pembentukan dana kas kecil bulan Mei 2021.
nominalnya 1 juta rupiah yang menyetujui pimpinan perusahaan, yang membayar adalah bendahara perusahaan, yang menerima adalah bendahara kas kecil. Ada pertanyaan ini untuk tanggal 6 penerimaan kas? Ada enggak? Tidak. Tidak ada. Kemudian tanggal 7 Mei ini membayar biaya fotokopi berarti fotokopi Andika sebesar Rp75.000. Jadi nanti bendahara kas kecil atau pemegang dana kas kecil membuat bukti pengeluaran kas karena terjadi karena mengeluarkan jumlah uang untuk membayar fotokopi. Diserahkan kepada fotokopi Andika sebesar Rp75.000 untuk keperluan membayar biaya fotokopi rapat. Disetujui pimpinan yang menyetujui karena yang mengesahkan perusahaan adalah pimpinan perusahaan, yang membayar adalah bendahara kas kecil, yang menerima uang adalah fotokopi Andika. Ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu sudah membagi kelompok sesuai dengan di Google Classroom. Kalian sudah buka kan? Semalam sudah saya bagi kelompoknya. Silahkan bisa presentasikan. Bayu, bisa mulai? Sudah didiskusikan kan? Hasil yang saya share kemarin LKPD-nya. Bayu, ada nggak Bayu? Bayu? Bayu ada nggak? Bayu nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Bayu nggak ada. Terus nomor 1 nanti Kuni, tolong disampaikan hasil dari diskusi kalian di waktu di Google Classroom. Jangan lupa untuk absen ya, Ibu sudah share absensinya. Kuni bisa dijawab LKPD-nya. Yang A, transaksi pengisian kembali kas kecil tanggal 1 Mei 2021 sebesar Rp 1 juta. Ya. Kemudian? Yang kedua, transaksi pengeluaran kas kecil tanggal 3 Mei 2021 karena terjadi pengeluaran kas untuk membeli perlengkapan kantor secara tunai sejumlah Rp2.500.000. Toko murah memberikan kwitansi kepada ekspedisi Nakula. Ya. Yang ketiga, transaksi pengeluaran kas kecil tanggal 6 Mei 2021 karena terjadi pembelian materai Rp 20.000. Ya, nominalnya Rp20.000. Kemudian? Ada lagi kan? Yang keempat, transaksi pengeluaran kas kecil tanggal 10 Mei 2021 karena digunakan untuk membayar biaya listrik sejumlah Rp1.750.000. Ya. Terus ada lagi yang terakhir? Yang kelima, transaksi pengeluaran kas kecil tanggal 11 Mei 2021 untuk biaya tol sejumlah Rp65.000. Yang keenam, terjadi transaksi pengeluaran kas kecil tanggal 13 Mei 2021 karena pembayaran utang usaha sejumlah Rp3.350.000. Ya. Udah, Bu? Ya, betul. Hasil diskusi kalian. Ya. Kemudian untuk itu tadi kan soal nomor 100 untuk kelompok Kuni ya. Tepuk tangan untuk kelompok Kuni. Kemudian yang transaksi nomor 2 nanti Siska bentar ya, saya share dulu ya. Share screen dulu ya. Bentar. Saya share.
Sebentar, saya share screen dulu. Nah, udah nampak belum? Udah belum? Ya, sudah. Ya, ini kan transaksi Ekspedisi Nakula merupakan sebuah perusahaan jasa yang di bidang pengiriman barang antar wilayah Indonesia. Ekspedisi Nakula didirikan oleh Tuan Nakula Pratama tahun 2014 lalu. Sejak berdiri hingga saat ini, Ekspedisi Nakula telah melakukan pencatatan akuntansi dengan tertib. Dalam kegiatan operasionalnya, Ekspedisi Nakula telah menerapkan penggunaan 3 jenis kas, yakni kas di tangan, kas bank, dan kas kecil. Penggunaan kas tersebut sesuai dengan jumlah nominal yang dikeluarkan kebijakan perusahaan. Nah, berikut ini adalah transaksi yang berkaitan dengan Ekspedisi Nakula. Tanggal 1 Mei 2021 diambil uang dari kas perusahaan senilai Rp1 juta untuk mengisi dana kas kecil, yaitu tadi Kuni menjawab adalah transaksi terjadi pembentukan dana kas kecil. Nanti bagian bendahara perusahaan nanti membuat bukti penerimaan kas karena menerima sejumlah uang tunai. Kemudian tanggal 3 Mei 2021 dibeli perlengkapan kantor secara tunai dari toko murah senilai Rp2.500.000. Nanti bendahara kas kecil nanti membuat bukti pengeluaran kas dituju karena telah terjadi pembelian perlengkapan kantor secara tunai. Kemudian tanggal 6 membeli 2 pieces materai ya. Materainya yang benar itu 10.000 kali 2 berarti jumlahnya 20.000. Kemudian pada tanggal 10 Mei dibayar listrik, itu mengeluarkan uang sejumlah Rp1.750.000 untuk membayar biaya listrik. Jadi transaksi pengeluaran. Kemudian tanggal 11 Mei 2020 dibayar biaya tol Semarang senilai Rp65.000. Yang kelima adalah tanggal 13 Mei membayar utang usaha sebesar Rp3.500.000. Berarti transaksi yang terjadi adalah transaksi pengeluaran kas kecil. Betul ya? Berarti Kuni tadi sudah menjawab. Terima kasih sudah berdiskusi. Kemudian yang nomor 2 adalah Siska ya. Kelompoknya Siska. Ya, Bu. Kelompoknya Siska. Apa ya Siska? Kelompok 2 Siska menjawab yang nomor 2. Bukti transaksi kas kecil yang perlu diekspedisi jasa Nakula. Ya, apa aja? Analisis tanggal 1 Mei 2021 membuat penerimaan kas kecil karena terjadi pengisian kembali kas kecil. Terus? Tanggal 3 Mei 2021 membuat bukti pengeluaran kas kecil karena terjadi pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 6 Mei 2021 membuat bukti pengeluaran kas kecil. Ya. Tanggal 2021 membuat bukti pengeluaran kas kecil. Tanggal 11 Mei 2021 membuat bukti pengeluaran kas kecil. Ya. Tanggal 11 Mei 2021 membuat bukti pengeluaran kas kecil. Ya, ya. Berarti tanggal 1 nanti membuat bukti penerimaan kas dan membuat form pengajuan juga bisa. Kemudian setelah itu transaksi yang dikeluarkan yaitu tanggal berapa aja tadi ya? Jadi transaksinya saya share screen dulu. Yaitu tanggal 1 ya, tadi berarti analisisnya nanti nomor 2, berdasarkan pemahamanmu, uraikanlah bukti transaksi kas kecil apa saja yang diperlukan ekspedisi jasa Nakula. Jadi yang nomor 1 itu nanti membuat bukti penerimaan kas, dan juga bisa membuat form pengajuan kas kecil. Kemudian yang tanggal 3 Mei 2021 nanti membuat bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian tanggal 6 Mei 2021 juga membuat bukti pengeluaran kas kecil. Tanggal 10 Mei 2021 membayar
karena membayar listrik, jadi juga membuat bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian tanggal 11 Mei 2020 juga membayar biaya tol, juga membuat bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian tanggal 13 Mei membayar utang usaha, juga membuat bukti pengeluaran kas kecil. Betul ya, berarti kelompoknya Siska. Tepuk tangan untuk kelompok Siska 100 nilainya. Kemudian dia kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, saya presentasi bentar. Udah anak muncul belum ya? Nih, tadi yang ketiga yaitu membuat apa? Punya kelompoknya Septi, coba. Kelompok Septi. Septi ada nggak? Septi. Atau Tinu dulu, Tinu. Yang bukti transaksi, yang hasil pekerjaan diskusi kalian. Yang nomor 3. Pertama, tanggal diterima dari bendahara perusahaan uang Ya. sejumlah Rp1 Ya. untuk keperluan pengisian kembali kas kecil bulan Mei 2021 Ya. sejumlah 5 juta. Ya. Disetujui oleh pimpinan. Ya, pimpinan perusahaan. Kemudian oleh bendahara perusahaan. Ya. Diterima oleh bendahara kas kecil. Ya. Itu baru nomor 1 ya ada. Kemudian yang kedua apa Tinu? Pada tanggal 3 Mei dibayar kepada toko murah uang sejumlah Rp2.500.000. Ya. Terus? Berarti membuat yang menyetujui siapa? Disetujui oleh pimpinan perusahaan. Ya. Kemudian dibayar bendahara kas kecil. Ya. Diterima oleh toko murah. Ya, ya. Kemudian ada lagi kan Tinu transaksi yang ketiga? Ya, tanggal 6 Mei dibayar kepada PT Pos Indonesia uang sejumlah Rp20.000 untuk keperluan membayar. Disetujui oleh pimpinan perusahaan, dibayar oleh bendahara kas kecil, diterima oleh PT Pos Indonesia. Ya, kemudian ada lagi juga kan transaksi, ada 6 transaksi, berarti kurang 3 ya? Ya. Apalagi? Apalagi ya? Bukti pengeluaran kas dibayar kepada PT Pos. Ya, Septi. Ya, Septi. Bukti pengeluaran kas dibayar kepada PT Pos Indonesia sejumlah uang Rp20.000 untuk keperluan membayar materai disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh bendahara kas kecil, dan diterima oleh PT Pos. Ya, betul. Kemudian transaksi yang lainnya untuk pembayaran listrik. Dibayar kepada PT PLN sejumlah uang Rp1.750.000 untuk keperluan membayar listrik, disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh bendahara kas kecil, diterima oleh PT PLN. Ya, betul ya. Kemudian transaksi yang lainnya. Tanggal membayar tol ya, biaya tol itu apa? Tanggal berapa berarti tanggal dibayar kepada PT Tol uang sejumlah Rp65.000 untuk keperluan membayar biaya tol. Ya. Oh, yang menyetujui adalah pimpinan ya. Yang membayar adalah bendahara kas kecil, yang menerima adalah bisa PT Tol. Ada lagi transaksi lainnya enggak?
disetujui oleh pimpinan. Ya. Yang membayar bendahara kas kecil. Jadi ada transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 13 Mei 2020 dibayar utang usaha ya. CV Maju Makmur. Apa transaksinya? Berarti bukti pengeluaran kas kecilnya bagaimana? Gimana, Septi? Yang mana, Bu? Yang terakhir itu pada tanggal 13 Mei 2020 dibayar utang usaha kepada CV Makmur. Bentar. Bayar berarti gimana transaksi bukti pengeluaran kas kecilnya? Septi, masih di situ enggak? Bukti pengeluaran Iya. dibayar kepada CV Maju Makmur sejumlah uang Rp3.350.000 untuk keperluan membayar utang usaha, disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh bendahara kas kecil, diterima oleh CV Maju Makmur. Iya, betul sekali ya. 100 untuk kelompoknya Septi ya. Jangan lupa nanti dikirim hasil diskusi kalian LKPD-nya di Google Classroom, dan jangan lupa untuk absen ya hari ini. Untuk pembelajaran hari ini jangan lupa absen. Kemudian kesimpulan apa yang didapat dari pelajaran hari ini? Kesimpulannya, Rintan coba. Rintan, apa kesimpulan hari ini? Kita sudah belajar tentang apa? Ayo Rintan, apa? Kesimpulannya adalah jadi bukti transaksi kas kecil ada bukti kas masuk, bukti pengeluaran kas, dan bukti pengisian kembali kas kecil, serta permintaan pengisian kembali kas kecil. Iya. Terus manfaat kita mempelajari bukti transaksi itu untuk apa? Untuk apa ya? Kita belajar bukti transaksi. Bukti transaksi itu digunakan untuk apa? Mencatat setiap kejadian-kejadian transaksi yang sifatnya finansial, kemudian membantu tugas bagian akuntan atau bagian akuntan atau bagian kas kecil itu untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian ada lagi apa? Manfaat mempelajari bukti transaksi. Siapa yang bertanggung jawab dalam menyusun bukti transaksi, siapa saja yang bertanggung jawab dalam penggunaan pemakaian pengeluaran kas kecil. Nah, itu untuk mengetahui itu semua. Jadi manfaat kita mempelajari bukti transaksi sangat banyak sekali ya. Kemudian apa bedanya transaksi dengan bukti transaksi? Transaksi itu yaitu kejadian-kejadian yang sifatnya finansial, biasanya berhubungan tentang terjadi transaksi pembelian, pengeluaran kas, penerimaan uang. Alat bukti transaksi itu dokumen yang digunakan untuk sebagai bukti pengeluaran yang bersifat finansial, yaitu bedanya transaksi keuangan dengan dokumen transaksi. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu ingatkan kembali, jangan lupa kalian absen di link Google Classroom, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu sudah berikan bisa dibuka di Google Classroom. Nanti untuk pengerjaannya saya tunggu sampai jam 23.59 untuk tugas tentang bukti transaksi kas kecil. Silahkan kalian buka Google Classroom kalian, dan kalian bisa mengerjakannya paling lambat Ibu tunggu jam 23.59. Dan jangan lupa juga untuk absensi. Sampai sini ada pertanyaan?
untuk tentang transaksi kas kecil, jenis-jenis transaksi kas kecil? Tidak. Tidak ada ya. Ya. Apa sudah absen semua di link Google Classroom? Terus jangan lupa kalian tuliskan apa yang kalian sukai pada pelajaran hari ini dan apa yang tidak kalian sukai pada pelajaran hari ini bisa dituliskan di Google Classroom. Nanti saya tunggu apa yang kalian sukai dan apa yang kalian tidak sukai dari pelajaran kita hari ini. Kemudian jangan lupa untuk absen. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan untuk menutup kita pada pertemuan hari ini, bisa ditutup dengan doa. Yang memimpin doa adalah Siva ya. Siva ada nggak? Siva? Nggak ada. Siva nggak ada ya? Keluar ya? Septi bisa memimpin doa untuk menutup pelajaran pada pertemuan siang hari ini. Septi. Atau Kuni bisa memimpin doa. Kuni. Ya. Ya udah, Septi dipimpin doa ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan. Marilah kita berdoa. Coba Septi pimpin. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok pada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang jurnal metode dana tetap. Dan jangan lupa kita tetap jaga jarak, memakai masker, dan jangan berkerumun karena kita belajar di masa pandemi.